Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini agak sedikit berbeda. Jadi, kita menghadirkan narasumber yang akan menceritakan kisahnya pernah tersesat di hutan, ya. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan narasumber kita, Bapak Roy, untuk menceritakan kisahnya. Silakan Bapak Roy. Jadi awal ceritanya begini Mbak. Saya bertiga dengan teman saya, Ilham dan Denny, itu berencana mau ke Bogor. Terus tiba-tiba dalam perjalanan itu, bis yang kita tumpangin itu mogok. Dan kami pun keluar sebentar untuk mencari udara karena di dalam itu sangat panas. Tiba-tiba aku kebelet buang air kecil dan mencari pepohonan yang ada di sekitar. Kemudian temanku itu juga mau buang air kecil, hingga kami bertiga pun mencari pepohonan yang jauh dari bus. Saat sudah selesai kami berjalan menuju bus, tapi kami tidak melihat bus dan jalan tol. Kami terus berjalan dan mengikuti jejak kami sendiri saat mau buang air kecil itu. Jadi sudah 10 menit kami berjalan mengikuti jejak kami tidak pernah melihat bus itu. Terus si Denny bilang, "Lu ngerasa nggak sih kalau kita cuma muter-muter doang di sekitar sini?" Ya, terus saya jawab, "Iya juga sih, dari tadi kita jalan kagak ngeliat bus dan jalan tol. Apa mungkin kita dikerjain sama penunggu di tempat ini?" Kata si Ilham. Gua nggak percaya sama kayak gituan. Tapi mungkin aja sih, soalnya dari tadi kita jalan lurus ke depan kagak ngeliat bus. Jadi apa yang kita lakuin? Soalnya ini hutan. Ya udah, jangan panik. Kita jalan aja ke depan, siapa tahu nemu bus itu, kata si Ilham. Akhirnya saya, Ilham, dan Denny pun menyusuri hutan itu. Sekitar 1 jaman kita udah jalan, terus kita tuh kecapean. Akhirnya kita istirahatlah di bawah pohon beringin karena cahaya itu matahari terhalang oleh daun. Tiba-tiba tanpa sadar kami pun tidur. Terus saya tiba-tiba kebangun, kaget karena ada yang menjilati kaki saya gitu. Dan saya tuh membangunkan si Denny sama si Ilham. Kita kaget, kenapa kok bisa ada anjing di depan kita. Anjing itu terus aja ngegonggong, gak berhenti-berhenti. Terus pada saat kami merhatikan anjing itu, lama-lama anjing yang tadinya imut itu jadi membesar dan buas. Kami pun hanya diam, gak bisa apa-apa. Tiba-tiba muncul siluet hitam di belakang anjing itu. Kita agak sedikit tenang karena ada orang pedalaman yang membantu kami. Tiba-tiba si siluet hitam itu menghilang. Dan di belakang saya seperti ada orang yang lagi mengasah pisau. Terus aku bilang pada Ilham dan Denny, "Ayo lari." Terus kami pun berlari ke segala arah menghindar orang itu. Nah, pada setelah lari kita kabur itu, akhirnya kita bisa ketemu lagi sama si Ilham dan Denny ini. Setelah kita berjalan sekitar mungkin ada 20 menitan, akhirnya ketemu sama kakek-kakek. Dan si kakek itu nanya, "Kenapa? Kalian kenapa? Kok kayaknya ketakutan gitu?" Terus saya bilang, "Ya kek, saya tersesat di sini. Tadinya saya cuman mau buang air kecil aja, tapi kami tidak bisa keluar."
Nah, pada saat itu si kakek ini bilang, ya udah dek, kamu istirahat dulu aja di rumah kakek. Nanti besok kalian bisa cari jalan pulang lagi. Karena waktu itu sih udah menjelang sore, mau maghrib. Akhirnya kita inisiatif, ya udahlah kita istirahat aja, numpang di tempat si kakek itu, biar besok pagi kita bisa lanjutin perjalanan kita ini. Akhirnya di rumah si kakek itu kita istirahat lah. Nah, setelah di rumah si kakek itu kita cerita lah dari awal, kita kenapa bisa tersesat dan kita mau kemana gitu. Di situ si kakek bilang, ya udah sekarang kalian makan aja dulu, karena di situ tuh kita dijamu makanan gitu seperti biasa kayak gitu. Dan anehnya tuh rumahnya pun rumah dulu gitu, rumah kayu-kayu gitu, jadi nggak ada yang rumah-rumah tembok atau apa gitu. Tapi di situ banyak gitu, banyak memang rumah-rumah yang kampung di situ ya seperti itu semua. Dan si kakek itu tinggal berdua doang sama si nenek itu. Pas kita di sana tuh, di rumah si kakek itu, gak ada yang ngerasa ganjil atau aneh gimana lah. Cuman kayak memang si rumahnya itu rumah-rumah kayu, terus tapi gak ada listrik. Kompornya pun dia masih tungku kayak gitu. Cuman ya saya pikir sih itu wajar lah, karena benar-benar di dalam gitu, di dalam kampung kayak gitu, belum masuk listrik mungkin atau apa gitu. Jadi nggak ada yang entah serem lah apa situasinya kayak apa, enggak. Tapi seperti biasa aja, rame gitu, banyak orang-orang sekitar. Cuman dia masih pakai bajunya tuh masih pakai baju dulu gitu, masih pakai baju-baju zaman dulu lah, sarung, kebaya kayak itu. Nggak ada baju-baju yang kayak sekarang lah modern atau apa gitu, enggak. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol lama tuh, akhirnya tepat jam 2 saya ngomong lah ke si kakek ini, kayak saya minta izin mau istirahat, mau tidur, karena teman saya juga Denny dan Ilham juga sudah kelelahan. Terus si kakek itu pun jawab, ya udah besok siang kakek anterin pulang sampai ke depan pertigaan jalan lah gitu. Terus kami pun, oh iya kek, makasih gitu. Ya pokoknya nggak ada apa-apalah gitu. Nah, singkat cerita kita bangunlah pagi itu. Terus si nenek sudah nyiapin sarapan, kayak ada nasi, ada ya biasa lah seperti biasa gitu. Terus si nenek bilang, udah kalian pada sarapan dulu, nanti sebentar lagi dianterin si kakek gitu. Terus saya bilang, loh kok ini udah jam 10 ya nek gitu, kirain tuh masih pagi gitu. Ternyata udah siang, mungkin karena kita juga semua kan kecapean gitu. Setelah itu selesai makan, kita ngobrol-ngobrol, terus ketemu juga dengan warga di situ. Dia ya seperti biasa lah, aktivitas lalu lalang seperti gitu. Orangnya sih ramah-ramah gitu. Tapi anehnya tuh di situ tuh nggak ada anak kecil atau anak-anak masih muda gitu, nggak ada. Jadi di situ tuh cuman adanya ya kayak kakek-kakek dan nenek-nenek aja gitu, ya bapak-bapak gitulah, nggak ada anak mudanya sama sekali gitu. Terus saya juga Denny dan Ilham pun ini
Maksudnya nggak banyak nanya lah ke si kakek itu gitu. Nah, sekitar jam 12 siang akhirnya si kakek nganterin kita, nunjukin jalan arah pulang, katanya ke ada pertigaan di situ. Suasananya di situ tuh siang tapi kayak kayak masih pagi gitu, karena ya mungkin karena di hutan juga kan, matahari juga nggak terlalu masuk gitu. Terus kayak agak kabut-kabut gitulah, kabut turun gitu. Terus kita jalan terus. Nah, sampai pertigaan itu si kakek bilang, sudah ya sampai sini kakek nganterinnya, nanti kalian belok ke kanan aja, nanti di situ kalian nemuin jalan yang besar, jalan besar. Akhirnya sesampainya di pertigaan itu, kita pun pamit ke si kakek. Si kakek pun dia kembali ke rumahnya. Nah, cuman bingungnya kita itu handphone kita tuh semua mati. Kita semua mati, di sinyal pun tidak ada, listrik pun nggak ada di kampung si kakek itu. Ya otomatis tidak bisa apa-apa gitu. Akhirnya kita inisiatif juga untuk nyegat mobil yang lewat lah, cari tumpangan untuk kita pulang gitu. Singkat cerita, kita pun sampailah di rumah masing-masing. Cuman yang saya bingung ini, kedatangan saya pulang itu ke rumah bikin kaget semua yang ada di rumah saya itu. Karena saya tuh sudah dilaporkan hilang gitu. Ternyata saya itu sudah hilang seminggu, bukan 2 hari. Itu selama 1 minggu. Nah, dari situlah saya kaget. Perasaan saya tuh 2 hari, bukan 1 minggu gitu. Ternyata katanya saya itu masuk ke alam gaib. Jadi ini akibat kita bertiga masuk ke hutan itu, niat mau buang air kecil, memang kita tidak permisi dulu gitu, Mbak. Oke, terima kasih untuk Bapak Roy sudah mau menceritakan kisah pengalamannya yang tersesat di hutan. Nah, jadi untuk kalian semua, dimanapun kita berada, kita harus punya etika, tata krama, karena selain dunia kita ada dunia gaib juga ya. Jadi untuk itu sampai di sini dulu, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.